Selamat datang bagi mahasiswa baru Prodi Administrasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai perkuliahan yaitu Dasar Ilmu Gizi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Santi Sundari. Saya adalah salah satu dosen Prodi Gizi Universitas IFET Semarang. Sebelum beranjak ke materi perkuliahan, mari kita simak apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Materi dasar ilmu gizi yaitu adalah 1. Pengantar ilmu gizi. Lalu kita akan membahas tentang masalah gizi, gizi dalam daur kehidupan, penilaian status gizi, manajemen makanan massal, manajemen program HACCP, perencanaan program gizi, monitoring dan evaluasi program gizi di masyarakat, kebijakan dan program gizi di masyarakat, analisa kebijakan dan program gizi di Indonesia, surveilan gizi, pedoman gizi sebagai instrumen pendidikan gizi, dan pelayanan gizi di rumah sakit. Itu adalah beberapa materi yang akan kita bahas selama satu semester ini. Pada hari ini, kita akan membahas tentang pengantar dasar ilmu gizi. Yang pertama kita bahas adalah definisi ilmu gizi. Gizi sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, yang berarti makanan. Dalam bahasa Inggris, kita biasa menyebutnya dengan nutrition. Ilmu gizi memiliki pengertian menurut WHO, yaitu ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengolah zat-zat dari makanan untuk memelihara tubuh, pertumbuhan, fungsi organ tubuh, dan menghasilkan energi. Dan pengertian lain terkait ilmu gizi dari Sudya Utama, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal makanan dikaitkan dengan kesehatan tubuh. Maka dari itu, pengertian dari ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Beberapa pengertian lain pada bidang gizi, yaitu yang pertama adalah zat gizi. Zat gizi berarti ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Lalu ada status gizi, yaitu keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Yang ketiga adalah makanan, yaitu suatu bahan padat ataupun cair selain obat yang mengandung zat gizi dan atau unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh dan berguna bila dikonsumsi. Ada juga pengertian dari pangan, yaitu istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Ada juga dietetika, yaitu pengaturan makanan sesuai kebutuhan dan kondisi subjek yang mengalami kelainan untuk membantu penyembuhan bersama upaya kesehatan yang lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan gizi, atau jumlah zat gizi yang diperlukan seseorang untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal. Kebutuhan gizi ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Ada juga aktivitas dan keadaan tertentu, seperti misalnya pada pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan keadaan kesehatan. Pengertian gizi secara klasik yaitu gizi biasa hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu untuk menyediakan energi, membangun, dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses dalam kehidupan di dalam tubuh. Seiring bertambahnya dengan majunya pengetahuan, maka pengertian gizi pada saat sekarang menjadi lebih luas, yaitu untuk kesehatan, potensi ekonomi, berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produksi kerja. Jadi di sini gizi sendiri tidak hanya dihubungkan dengan tubuh, tapi bisa dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia sendiri, gizi seringkali dikaitkan dengan sumber daya manusia. Macam zat gizi. Macam-macam zat gizi dibedakan menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro.
Zat gizi makro sendiri memiliki pengertian adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar di dalam tubuh, yaitu seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk zat gizi mikro, yaitu definisinya adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah kecil di dalam tubuh, seperti mineral dan vitamin. Sejarah ilmu gizi sendiri di Indonesia, pertama kali istilah gizi digunakan oleh Sujono D. Purponegoro pada tahun 1952 pada pidato pengukuhan guru besar di FKUI. Lalu muncul lagi istilah ilmu gizi atau nutrition science resmi dipakai pada tahun 55 dengan masuknya kurikulum ilmu gizi di FKUI. Dan pada tahun 58, Purwo Sudarmo ditunjuk menjadi guru besar ilmu gizi pertama di Indonesia. Itu adalah sekilas dari sejarah gizi di Indonesia. Gizi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ilmu gizi pada masa sekarang, yaitu muncul konsep-konsep baru, yaitu tidak hanya gizi dihubungkan dengan makanan, tetapi muncul lagi berbagai macam konsep atau teori baru, seperti pengaruh keturunan terhadap kebutuhan gizi, ada juga pengaruh gizi terhadap perkembangan otak dan perilaku, kemampuan bekerja, dan produktivitas, serta daya tahan terhadap penyakit infeksi. Sedangkan perkembangan ilmu gizi di bidang teknologi pangan, yaitu cara mengolah makanan bergizi. Ada fortifikasi bahan pangan dengan zat-zat gizi esensial. Fortifikasi sendiri di sini adalah penambahan beberapa macam zat gizi pada makanan. Contohnya, misalnya pada minyak goreng biasanya diberikan fortifikasi vitamin A, karena pada dasarnya vitamin A merupakan vitamin yang larut dengan air. Contoh fortifikasi yang lainnya adalah seperti pada garam yang diberikan zat gizi yaitu yodium. Pemanfaat struktural bahan pangan dan sebagainya. FAO dan WHO mengeluarkan Kodeks Alimentaris atau Peraturan Food Labeling dan batas keracunan makanan. Di sini sudah banyak sekali barang atau bahan makanan, produk makanan yang diberikan nutrition fact atau kandungan zat gizi pada makanan tersebut. Itu adalah salah satu perkembangan ilmu gizi di masa sekarang. Gizi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Fungsi zat gizi untuk zat tenaga yaitu memberikan energi. Fungsi ini biasanya diperoleh dari zat-zat gizi yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga zat gizi ini termasuk ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar sehingga bisa menghasilkan energi. Yang kedua adalah zat pembangun, yaitu berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Yang termasuk ke dalam zat pembangun yaitu protein, mineral, dan air, yang merupakan bagian dari jaringan tubuh. Untuk fungsi zat gizi yang ketiga, yaitu zat pengatur, mengatur proses tubuh, yaitu protein, sedangkan mineral dan air diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Protein memiliki fungsi yaitu keseimbangan air dalam sel dan membentuk antibodi, sedangkan mineral dan vitamin untuk proses oksidasi, fungsi normal syaraf dan otot. Fungsi air sendiri yaitu untuk melarutkan bahan-bahan dalam tubuh dan mengatur suhu tubuh. Perkembangan penamaan gizi di Indonesia memiliki beberapa perbedaan, beberapa perkembangan, beberapa perubahan. Yang pertama mungkin pada saat kita masih kecil sering sekali mendengar tentang 4 sehat 5 sempurna. Kemudian seiring bertambah dengan perkembangan ilmu, berubah menjadi pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Pedoman umum gizi seimbang ini dulunya berisi
tentang 13 pesan dasar gizi seimbang. Lalu seiring dengan bertambahnya dan sekarang dipakai adalah menjadi 10 pesan gizi seimbang. Peranan gizi seimbang dalam kesehatan, yaitu konsumsi gizi. Konsumsi gizi ini bisa mempengaruhi status gizi kesehatan setiap individu. Yang kedua adalah apabila asupan gizi ini salah, maka akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Salah satunya adalah malnutrisi, yaitu gizi kurang, atau malah gizi yang berlebih. Beberapa contoh dari gizi kurang yaitu GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium, KVA, kekurangan vitamin A, anemia, KEP, atau kekurangan energi protein. Dari masalah gizi lebih, yang sering sekali kita jumpai adalah terkait obesitas. Lalu, peranan gizi dalam kesehatan yang lain adalah infeksi di dalam tubuh. Keadaan infeksi seseorang ini bisa berpengaruh juga ke status gizi individu, karena banyak kasus dari kejadian infeksi ini bisa berpengaruh terhadap nafsu makan, kebutuhan yang seiring dengan meningkat, tapi ternyata konsumsi makanan tersebut malah menurun karena terjadi nafsu makan yang turun atau hilangnya nafsu makan. Sehingga status gizi setiap individu juga berpengaruh. Status gizi dibagi menjadi 3. Ada gizi baik, kurang, dan lebih. Gizi yang baik bila memperoleh zat gizi yang cukup dan digunakan secara efisien. Untuk status gizi kurang apabila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih dari zat gizi. Untuk status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah berlebih sehingga menimbulkan efek toksik dan membahayakan tubuh. Beberapa gangguan gizi. Yang pertama adalah akibat gizi kurang pada proses tubuh. Kekurangan gizi secara umum bisa dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas di sini yang dimaksud adalah jumlah asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Untuk kualitas adalah bagaimana kualitas atau produk tersebut dikonsumsi. Misalnya, pemanasan yang berulang-ulang menyebabkan kualitas sebuah bahan makanan itu mengalami penurunan zat gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi kualitasnya juga tidak baik. Akibat gizi kurang ini bisa menyebabkan berbagai gangguan pada proses. Yang pertama adalah pertumbuhan terganggu, produksi tenaga menurun, pertahanan tubuh menurun, struktur dan fungsi otak terganggu, serta perilaku tidak tenang. Sedangkan akibat kelebihan gizi menyebabkan kegemukan atau biasa yang disebut obesitas. Karena pada kelebihan energi disimpan di dalam jaringan tubuh dalam bentuk lemak. Kegemukan sendiri adalah salah satu faktor terjadinya penyakit degeneratif. Beberapa contoh dari penyakit degeneratif itu sendiri, misalnya seperti hipertensi, diabetes, PJK, atau penyakit jantung koroner, hati, dan kandung empedu. Ini adalah beberapa contoh penyebab dari konsumsi nutrisi yang tidak seimbang atau tidak baik. Dari yang sebelah kanan kita lihat adalah akibat konsumsi zat gizi yang berlebih menyebabkan beberapa penyakit, yaitu penyakit degeneratif misalnya seperti stroke, hati, kanker, obesitas, diabetes mellitus, gallstone, gagal. Lalu ada dental karies dan gout atau penyakit asam urat. Untuk yang sebelah kiri,
karena kekurangan konsumsi nutrisi. Ada PEM atau protein energy malnutrition, anemia yang biasanya dikaitkan dengan defisiensi zat besi, osteoporosis yang biasanya terjadi karena defisiensi kalsium, goitre atau biasa kita sebut gondok karena defisiensi iodin, xerophthalmia karena defisiensi vitamin A, beriberi karena defisiensi vitamin B, scurvy karena defisiensi vitamin C, dan rickets karena defisiensi vitamin D. Faktor penyebab terjadinya gizi kurang. Ada dua yang kita bahas tadi adalah faktor primer, yaitu kuantitas maupun kualitas makanan. Lalu ada faktor sekunder, misalnya gangguan pencernaan, kondisi gigi, kekurangan enzim, gangguan absorpsi, adanya parasit, dan penggunaan beberapa masalah gizi, yaitu kekurangan adalah kurang energi protein, kekurangan vitamin A, gaki, anemia defisiensi besi. Untuk kelebihan yang biasa terjadi adalah obesitas dan penyakit degeneratif. 4 masalah gizi utama. Yang pertama adalah KEP, AGB, KVA, dan gaki. Ini adalah penyebab masalah gizi di Indonesia. Ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, masalah utama, dan masalah dasar. Semua ini berhubungan dengan terjadinya status gizi. Masalah dasar di sini adalah krisis politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya masalah utama, yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Dari masalah utama ini bisa kita simpulkan menjadi masalah penyebab tidak langsung adalah ketersediaan pangan atau tingkat rumah tangga yang bisa dikaitkan dengan ketersediaan pangan atau karena sosial ekonomi, kemiskinan, pendidikan rendah sehingga tidak mementingkan kualitas dari suatu makanan. Ada perilaku asuh ibu dan anak, perilaku atau asuhan ibu dan anak. Di sini juga mempengaruhi khususnya terhadap status gizi seorang anak, karena apa yang diberikan oleh ibu atau apa yang dikonsumsi anak yang berasal dari ibunya ini berpengaruh terhadap status gizi. Lalu ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bisa menyebabkan masalah yang tidak langsung atau penyebab tidak langsung, mungkin karena satu, akses yang susah atau minimnya pelayanan kesehatan di daerah tersebut, sehingga masyarakat juga enggan untuk datang atau untuk mengecek kesehatan dirinya karena pusat pelayanan kesehatan ini jauh, tidak mudah dijangkau, minim atau alat-alat yang tidak lengkap. Penyebab tidak langsung ini bisa menyebabkan penyebab langsung, antara lain adalah asupan dari gizinya dan infeksi penyakit. Asupan gizi sangat berpengaruh terhadap status gizi, karena apabila asupan gizi kurang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, tergantung usia, jenis kelamin, keadaan, dan yang lainnya, maka akan mempengaruhi status gizi. Asupan gizi yang kurang maupun asupan gizi yang berlebihan. Infeksi penyakit. Infeksi penyakit sering sekali dikaitkan dengan status gizi kurang, karena infeksi penyakit ini bisa mempengaruhi terhadap nafsu makan, lalu dari sanitasi pun juga bisa terpengaruh ke status gizi. Beberapa contoh, beberapa masalah gizi yang akan kita bahas
secara singkat, yaitu ada KEP, ada keadaan kekurangan gizi karena rendahnya konsumsi energi dan protein. Penyebab langsungnya adalah asupan makanan yang tidak cukup atau kurang dari kebutuhan. Lalu ada sekundernya adalah penyakit infeksi, malabsorpsi, gangguan utilisasi, dan kebutuhan gizi. Ini adalah beberapa contoh gambar dari kekurangan energi dan protein. Tadi penyebab KEP sudah kita bahas. Lalu yang kedua adalah anemia defisiensi besi. Terjadi karena kekurangan asupan zat besi, sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak berfungsi dengan baik. Faktor resiko untuk anemia ini sendiri adalah jenis kelamin, pola makan, dan donor darah. Kelompok yang berisiko terjadi anemia defisiensi besi adalah wanita yang mengalami kehilangan darah saat menstruasi, anak-anak yang biasa lahir dengan BPLR atau berat badan lahir rendah, lahir prematur yang tidak mendapatkan zat besi yang cukup, atau orang yang tidak mengonsumsi daging, misalnya seperti vegetarian. Lalu ada masalah yang lain adalah kekurangan vitamin A. Ini adalah masalah utama di negara-negara berkembang. Biasanya ditemukan juga pada anak yang menderita KEP atau kurang energi protein. Vitamin A sendiri memiliki fungsi terhadap penglihatan, pertumbuhan, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh seorang anak. Ada dua faktor penyebab, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung adalah karena konsumsi vitamin A yang tidak cukup dari kebutuhan sehari-hari dan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya terjadi sejak balita. Penyebab yang kedua yang tidak langsung adalah penyakit infeksi, malabsorpsi yang terganggu, adanya penyakit ispa, campak, dan diare. Gangguan gizi yang keempat adalah GAGI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAGI adalah kumpulan gejala klinis sebagai dampak dari kekurangan yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga akan mengganggu fungsi kelenjar tiroid yang secara perlahan menyebabkan pembesaran kelenjar. Defisiensi yodium akan terjadi jika asupan tidak mencukupi kebutuhan yang direkomendasikan. Berikut adalah beberapa rekomendasi asupan yodium sesuai dengan kebutuhan tergantung dari usia, yaitu ada anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja dan dewasa, kemudian wanita hamil dan menyusui. Kekurangan yodium sendiri pada masa kehamilan dan awal kehidupan bisa menyebabkan perkembangan otak terhambat pada anak, sehingga bisa menyebabkan faktor resiko fungsi mental terganggu. Pada trimester kedua kehamilan sampai usia 3 tahun merupakan waktu kritis terjadinya GAGI. Yodium jenis mineral ini terdapat di alam, baik tanah maupun air, sehingga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yodium sendiri diperlukan tubuh untuk membentuk hormon tiroksin. GAGI merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius dan memiliki dampak terhadap kualitas SDM. Terima kasih. Sekian materi untuk hari ini. Untuk masalah-masalah gizi yang lain akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.